Cikgu sehat hari ini. Oke, siapa yang minggu lalu ada dengar dan ikut kebaktian online sekolah minggu dengan Cikgu Enzela? Siapa? Siapa? Angkat tangan. Apa ini? Wow, Cikgu kena bagi hand sanitizer. Oh. Oke, siapa yang kamu belum cuci tangan di rumah? Pergi cuci tangan. Tidak, bah. Tapi kenapa Cikgu kasih nampak nih hand sanitizer? Supaya kalau kita di rumah pun kita mesti rajin cuci tangan, oke? Untuk kita kasih mati kuman di tangan kita. Oke, Cikgu kasih tunjuk kamu cara-cara cuci tangan. Guna hand sanitizer. Kecil. Wangi. Supaya bila kamu main tuh permainan kamu di rumah, kamu main all your toys di rumah, tidak berjangkit ke kuman-kuman sama kamu punya adik ataupun kamu punya cousin-cousin di rumah, oke? Aha! Kamu masih ingat gak apa Cikgu Enzela kasih ingat kamu minggu lalu? Apa yang kamu perlu bawa? Apa? Cikgu tidak dengar apa yang perlu bawa? Betul, kamu perlu bawa Alkitab. Lepas tuh, kamu perlu bawa buku nota. Cikgu punya buku nota besar. Kamu punya? Kecil kan? Ataupun besar pun boleh. Jadi yang paling ngas apa? Mesti ada apa? Betul, kita mesti ada pen ataupun pensil. Kamu sudah ada tuh 3 barang? Kalau tidak, lari cepat. Cikgu dalam kiraan 3, 2, 1. Baiklah, untuk memudahkan ibadah kita pada pagi ini, mari Cikgu ajak adik-adik untuk berdoa. Adik-adik semua ikut Cikgu berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing pada pagi ini untuk memuji dan memuliakan namamu. Mari Roh Kudus, Engkau hadir dan mengurapi setiap keluarga kami dengan penuh sukacita sepanjang ibadah ini. Anak-anak yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sedih Engkau hiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulahkan ibadah ini. Amin. Aha! Sekarang kita dalam weekly challenge. Jadi minggu ini kita akan bermain. Jadi sebelum kita bermain, kamu mesti cari pasangan kamu. Kamu boleh tarik mami kamu, dadi kamu, adik kamu, siapa-siapa saja yang ada di rumah kamu tarik sejadiran kita main game sama-sama hari ini. Boleh? Ini Cikgu bersama Cikgu Jessie. Hai semua, apa kabar? Oke, Cikgu Jessie, hari ini kita akan bermain game yaitu wrestling arm, yang dikenali juga sebagai gusti tangan. Oke, gusti itu bukan yang begini ya, tapi kita guna tangan kanan begini. Lepas tuh kita cari permukaan yang sangat rata. Tidaklah rata betul, nggak rata lah kan. Lepas tuh kita angkat tangan kanan kita letak di atas meja macam nih. Tengok, nampak Cikgu sama Cikgu Jessie? Oke, lepas tuh kita salam. Lepas tuh kita bergusti lah. Terus dengan kekuatan sekerat energi kamu yang paling powerful, kamu mesti kasih kalah tangan kamu punya kawan kamu punya tangan. Sorry, Cikgu minta maaf. Oke, jadi macam mana? Kita bagi contoh, Cikgu Jessie boleh? Boleh. 1, 2, 3. Cikgu menang. Cikgu kalah sudah. Jadi, kamu paham sudah tuh game? Jadi mari kita main sama-sama, boleh? Tapi sebelum tuh Cikgu Merichelle, orang mesti berpasangan. Betul. Kamu tidak boleh main satu orang. Kalau kamu main satu orang begini deh, begini. Tidak boleh. Jadi Cikgu Jessie ready? Ready. Jadi game on. Let's go. Okay. 1, 2, 3.
1 point for cikgu. Okay, one more time. 1, 2, 3. Aduh, cikgu Josie lagi menang. Jadi satu sama kita. Iya, satu sama. Oke, paling last sudah. Round ketiga. 1. Penentu. Penentu siapa yang mana? Siapa yang kamu mau menang? Cikgu kah cikgu Josie? Cepat pilih. Oke. Oke, 1, 2, 3. I'm the winner. Cikgu banyak cara. Ele. Jadi kalau kamu boring-boring di rumah sepanjang minggu, kamu cari jam partner kamu, kita main game ini, oke? Cikgu penat, baru lawan tangan. Cikgu penat sudah. Jadi kamu penat kak? Confirm kamu tidak penat sebab kamu lagi muda dari Cikgu An. Jadi ayo anak-anak sekolah minggu, tetap semangat. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Yesus besertaku.
mendengar cerita? Baiklah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang rasul yang bernama Paulus. Pasti anak-anak masih ingat tentang pribadi ini, bukan? Dia seorang rasul yang tekun memberitakan ajaran Tuhan walaupun menghadapi berbagai kesukaran dan ancaman. Cerita kita pada hari ini ialah bagaimana Paulus dijaga oleh Tuhan ketika menghadapi badai lautan dan juga dilepaskan daripada pakukan ular berbisa. Seperti hari-hari biasa yang Paulus lakukan, dia meneruskan pemberitaan Injil Tuhan ke serata tempat. Nah, kali ini dia pergi ke sebuah kota yang bernama Yerusalem. Orang ramai senang menerima Paulus, tetapi malamnya orang-orang Yahudi tidak menyukai dia. Orang-orang Yahudi menuduh dia sebagai pengacau kota, lalu menangkap Paulus dan memasukkan dia ke dalam penjara. Aku tidak bersalah, aku tidak bersalah, aku tidak melakukan kejahatan. Paulus membela diri. Aku ingin diadili, kata Paulus membela diri. Ketua kota Yerusalem mengarahkan ketua tentara bersama para askar supaya menghantar Paulus ke Roma untuk diadili. Nah, perjalanan mereka ke Roma, anak-anak, mereka harus melewati lautan yang sangat luas dan juga harus menaiki kapal laut. Nah, pasti itu sungguh-sungguh berbahaya, bukan anak-anak? Ya, karena di dalam lautan yang luas dan juga lautan yang sangat dalam itu pasti ada saja bahaya yang mengancam. Sebenarnya anak-anak, Tuhan telah memberi pengarahan melalui Rasul Paulus supaya perjalanan itu dibatalkan, karena Tuhan sudah melihat bahwa di hadapan mereka itu akan ada bahaya besar. Tetapi ketua tentara itu tidak mendengarkan Paulus. Kami tidak mau mendengarkan engkau, Paulus. Saya lebih percayakan kepada kapten kapal ini yang mahir mengendalikan kapal, dan dia tahu semua selok-belok lautan ini, kata ketua tentara. Ketua tentara itu lebih percaya kepada kemampuan kapten daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah 14 hari dalam pelayaran, amaran Tuhan digenapi. Kapal yang membawa askar, Rasul Paulus dan para bantuan lain dipukul badai yang sangat menakutkan. Kapal mereka dibawa ribut ke suatu pulau yang bernama Pulau Mati. Kapten kapal tidak mampu mengawal kapal tersebut. Para askar tidak dapat mengawal para bantuan. Dan semua orang dalam kapal itu ketakutan dan berusaha menyelamatkan diri. Apakah Paulus juga tahu, anak-anak? Tidak sama sekali. Karena dia tahu Tuhan pasti menjaga dia. Saudara-saudara, tenanglah, jangan takut. Tuhan menjaga kita dan membawa kita selamat ke pantai. Semua orang mendengarkan Paulus, dan benar, tiada seorang pun yang hanyut di bawah arus laut. Semua orang selamat. Dan di pantai Pulau Malta, orang ramai menyambut serta menghidupkan api untuk Paulus dan para penumpang lain dalam kapal menghangatkan tubuh. Tetapi tiba-tiba seorang bisa mematuk tangan Paulus, dan orang menjangkakan pasti Paulus akan mati akibat bisa ular tersebut. Tetapi jangkaan mereka meleset, anak-anak. Tuhan tidak membiarkan bisa ular tersebut
tubuh Paulus. Dia tetap sehat dan hidup. Wah, luar biasa bukan anak-anak? Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dia tahu apa yang akan berlaku di hadapan kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia selalu menjaga kita walau dimanapun kita berada, serta menyelamatkan kita ketika kita dalam bahaya. Sama seperti Paulus dilindungi Tuhan ketika menghadapi badai lautan, melepaskan Paulus dari bisa ular, demikian jugalah Allah melindungi serta melepaskan kita dari bahaya dan maut. Sekian cerita kita anak-anak. Jumpa lagi. Bye. Hari ini kita akan belajar satu lagu baru untuk action song kita. Excited? Cikgu pun excited. Jadi sekarang Cikgu mau panggil kawan Cikgu 2 orang. Cikgu Anzela dan juga Cikgu Josie. Hai. Hari ini kita akan belajar lagu yaitu Yesus Jagoanku. Oke, boleh? Boleh. Oke, ready? Ready. Alright. Oke, bila ada lirik dia cakap Power Rangers, kita buat Bila dia cakap Doraemon, kita buat Oke, bila dia cakap ada kakak Captain Marvel, silap. Captain Marvel, kita buat Oke, bila dia cakap Spider-Man, kita buat Oke, lepas tu bila ada dia cakap Superman, kita buat Oke. Bila dia cakap Batman, oke, boleh? Oke. Orang kata dia hebat. Macam mana? Bila orang kata dia hebat, tangan di sini. Tangan kanan kita kasih keluar. Orang kata dia hebat. Pinter. Oke, selepas tu, tapi buat kita ada yang lebih hebat. Oke, dia punya step adalah begini. Tapi buat kita ada yang lebih hebat. Namanya ajaib. Dia jagoan kita. Namanya Yesus. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Kita buat begini. 1, 2, 3. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Oke, boleh? Boleh. Alright. Jadi second ya, sama juga. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Idolaku kita buat. Kita tengok sana langit. Sana jauh. Ini. Boleh? Oke, yang ketiga pula sama juga. Tuhan Yesusku adalah harapanku. Harapanku kita buat sebelah kiri. Angkat begini. Terus kita buat muka sombong. Kita tengok sana depan. Oke? Oke, yang paling last. Jagoanku, idolaku untuk selamanya. Oke, boleh? Boleh ikut Cikgu? Boleh, Cikgu. Oke, jom kita menari sama-sama. Ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang
adik-adik, sebelum kita teruskan yang hafalan ini, sediakan kertas, pen adik-adik, dan catatlah ayat firman Tuhan. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan melindungi kamu daripada segala bahaya. Dia menjaga kamu supaya hidupmu selamat. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pagi ini. Biarlah semua aktiviti ibadah kami menyenangkan hati-Mu. Berkatilah semua yang terlibat dalam pelayanan pada pagi ini. Tuhan Yesus, kami berdoa agar Engkau melindungi keluar masuk keluarga kami setiap hari. Kami juga berdoa agar lebih ramai teman-teman baru yang mengikuti ibadah ini dan menjadi percaya kepadamu. Kami berdoa untuk mereka yang dijangkiti virus COVID-19 agar diberi kesembuhan dengan belas kasihan-Mu. Berkati dan lindungilah semua petugas di hospital. Kami juga berdoa agar anak-anak tetap sabar dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di rumah sepanjang PKP ini. Anak-anak, mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, jangan lupa hantar ayat hafalan kamu di Parents Kids di WhatsApp group. Lepas itu jangan lupa tag kami di Facebook PKK SIB Bandar Raya. Jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Hai kawan-kawan. Hai, saya Sonia. Saya akan bacakan Ini ayat 13 ayat 6. Tuhan penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yesus memberi makan 5.000 orang. 5 roti, 2 ikan. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan ialah penolongku, aku tidak akan takut.